Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Cip, mari Pak silakan duduk sini. Ya, monggo silakan duduk. Baik. Bagaimana Pak Cip? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya punya masalah tentang proses pembelajaran saya dengan anak. Iya, gimana Pak? Kadang anak-anak itu sulit untuk mengumpulkan tugas, terus itu pun nanti mengumpulkannya jarang-jarang. Respon belum perhatian tugas-tugasnya. Jadi anak-anak itu sulit mengumpulkan Nah, tugas, nggak mau mengerjakan Ya. tugas. Jadi artinya di sini Pak Cip kemarin ini diskusi dengan saya, terus kemudian untuk mencari solusi gimana solusi sih mengatasi anak-anak. Nah seperti itu. Jadi untuk mencari solusi gimana kalau ada anak-anak yang nggak aktif dalam pembelajaran, nggak mau merespon tugas seperti itu Pak. Gitu. Oh baik, baik Pak. Baik, sebelumnya boleh saya lebih tahu Pak, anak-anak yang tidak aktif kemudian nggak mau merespon tugas itu terjadi mulai kapan Pak? Atau apakah mulai dulu dalam tahun ini sudah seperti itu, ataukah baru-baru saja anak-anak nggak mau aktif dalam pembelajaran itu? Sebagian anak-anak dari awal sudah gitu, tapi sebagian mulai kali ini ada barusan ini. Oh, gitu. Jadi kalau sebagian dulu dari awal, kalau Ya. sebagian itu terjadi beberapa ini. Beberapa ya, barusan ini lah. Oke, begini Pak, kan selama ini kita kan kalau beberapa bulan lalu ya, sebelum bulan Agustus kan kita masih pembelajaran daring, ya kan? Ya. Nah tapi setelah ini kan kita sudah Tetap. tatap muka terbatas ya. Nah terjadinya permasalahan di mana anak-anak itu tidak aktif dalam pembelajaran itu terjadi pada saat permasalahan pertemuan terbatas ini, atau waktu dari dulu, atau berlanjut sampai dengan sekarang Pak? Gini Bu, ada yang sebagian dari masa online dulu sampai sekarang ada. Terus ada yang sebagian tatap muka, dulu online-nya aktif, tapi setelah tatap muka kok agak menurun. Jadi mulai dari dulu sampai dengan sekarang itu Ada. tetap ada ya, Ya, tetap meskipun ada. sudah tatap muka terbatas itu tetap ada Tetap permasalahan seperti itu. Terus begini Pak, ini kan terjadi di pembelajaran IPS ya, Ya, IPS. pada mata pelajarannya Pak Cip Ya. ya. Apakah Bapak sudah pernah mencari tahu kepada anak itu alasan mereka malas itu karena apa, terus memanggil itu kepada anak, terus mungkin dengan pernah membuat kesimpulan apa yang menjadi latar belakang anak-anak itu malas, kan biasanya beraneka macam ya Pak, Ya, beraneka banyak macam anak. Apakah Bapak sudah pernah melakukan identifikasi terhadap latar belakang anak-anak? Nah, sudah dulu pernah saya panggil. Nah, terus alasannya itu waktu online itu ya pembahasan masalah sinyal, masalah kota itu lagi Bu. Terus sumber belajar ya, jadi internet nggak ada, terus buku paket kan kurang gitu. Kalau pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, kira-kira apa Pak alasan mereka tetap? Alasannya berbagai macam Bu, tapi sebagian besar itu masalah yang keinginan untuk belajar. Motivasi belajar anak-anak sangat rendah Iya. itu ya. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini kan Pak Cip kan ngajar di kelas 8A sampai dengan 8F ya. Nah, permasalahan anak-anak yang tidak bisa merespon dengan baik itu, males, kemudian nggak mau mengerjakan, itu terjadi di kelas 8A saja, 8B saja, atau di kelas tertentu, atau di semua kelas terjadi permasalahan seperti itu Pak? Semua kelas hampir ada. Oh, hampir ada. Semua kelas. Jadi dari 8A sampai 8F rata-rata ada siswa Ada, yang nggak mau ya. seperti itu, yang nggak mau Yang mau merespon pembelajaran ya Pak. Kalau boleh
saya tahu lebih dalam lagi, kira-kira berapa persen ya Pak di anak setiap kelasnya untuk anak-anak yang nggak mau mengerjakan tugas itu, kira-kira dalam satu kelas kan kita ada kelas masing-masing ada 32 anak ya kan, Ya, sekitar 32 masing-masing per kelas. Nah, anak-anak yang tidak merespon pembelajaran, yang nggak aktif, yang males, itu kira-kira berapa anak Pak di masing-masing kelas? Misalnya apa? Kira-kira 5 anak lah. Oh, masih 5 anak Iya, ya. 5 ada yang 7 ada. Jadi masing-masing kelas itu ada yang 5 anak, ada yang 7, kurang lebih seperti itu ya. Apakah ada Pak di kelas-kelas tertentu yang lebih dari 50% yang nggak mau respon itu sampai lebih dari 50%, mungkin di kelas A, Ada B, di C, D. kelas 8C. Oh, 8C. 8C itu kadang-kadang ada yang 50%. Sampai 50% nggak Iya. mau seberapa Pak. Iya. Apa anak-anak ini misalkan si A ya Pak ya, ini nggak mengerjakan tugas terus menerus atau hanya sesekali waktu atau bagaimana Pak? Sebagian terus menerus enggak lah Bu. Ya ada ya paling satu atau 2 kali ya bukan gitu Bu. Padahal tugasnya biasanya sudah 7 kali gitu Bu. Oh gitu. Jadi Iya. tidak semua Terus menerus enggak Bu. tugas Kosong enggak. terus enggak. Masih Pernah ada. kadang-kadang ngerjakan, Iya, terus kadang. kemudian kadang-kadang Kadang-kadang tidak. tidak. Seperti itu. Baik. Selama ini apakah usaha Pak Cip dalam mengatasi kendala tersebut, apa yang sudah Pak Cip lakukan untuk menangani anak-anak tersebut? Misalnya saya panggil, terus saya tanyakan, ya memang motivasi belajarnya itu tidak ada. Untuk membaca, untuk mau menulis itu, yang malas itu, anak-anaknya malas. Kemudian apa reaksi anak-anak Pak? Misalkan setelah Pak Cip panggil ya mungkin kan diberikan Ya, diberi bimbingan, ya diberikan motivasi. Terus dari hal tersebut apakah ada perubahan yang tampak dari anak-anak ataukah ketika panjenengan panggil sebelum dan sesudahnya nggak ada perubahan gitu? Apakah sudah ada perubahan atau nggak ada perubahan Pak? Ini Bu, ada yang saya panggil, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang Iya. ya, tapi ada ya. Ada yang berubah. Ketika kan pasti punya catatannya pastinya Iya, ya, catatannya. catatan anak-anak yang berubah sama yang nggak Tidak berubah. Ketika anak itu nggak berubah, terus apa Pak Cip itu ya udah karena saya sudah mencoba manggil, ya sudah apa saya pasrah gitu atau masih tetap dikejar terus Pak? Ya saya beri motivasi terus lah. Sudah dimasukkan. Iya. Terus hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya masih kurang. Ya masih kurang Bu. Ya kadang mengerjakan, ya kadang tidak lagi dulu. Itu nggak merespon. Setelah itu baru dimotivasi lagi respon lagi, tapi itu nggak ada lagi gitu. Oh, jadi maksudnya di sini anak-anak itu nanti habis dipanggil biasanya Ya mau merespon. ya. Tapi lama-lama ada dia Tapi nanti agak lama sudah malas. Nanti sudah malas lagi. Oh, baik. Nah, biasanya di akhir kegiatan pembelajaran Pak itu kan ada kegiatan refleksi ya, biasanya kan seperti itu. Nah, pada saat refleksi biasanya kan ada umpan balik juga dari anak-anak. Nah, apakah anak-anak itu pernah mengungkapkan itu di situ, misalkan ketidakpahaman mereka tentang materi, misalkan anak-anak bagaimana perasaan mengikuti pelajaran ini, terus kemudian anak-anak cerita anak-anak bosan ngantuk, apakah di umpan balik itu terjadi demikian Pak? Bagaimana Pak hasil analisis Bapak terhadap umpan balik yang sudah diluluskan oleh anak? Ya memang tiap hari kan ada umpan balik gitu. Ya anak-anak kadang ya ada yang senang, tapi ada anak-anak yang kurang senang lah Bu. Ya kan diungkapkan senang karena metode pembelajarannya mungkin kurang menarik gitu Bu. Iya. Nah, saya menangkap tadi Pak Cip menyebutkan bahwa ternyata metode pembelajaran itu Mungkin mungkin itu. mempengaruhi juga Iya. ya. Oke ya, jadi Pak Cip sudah merasa bahwa oh apakah saya ini sudah Nah baik gitu. sudah tidak cara pembelajaran saya tidak diminati anak-anak kan gitu ya. Berarti di situ Pak, kalau Bapak tadi sudah sepakat bahwa sebetulnya mungkin faktor anak-anak
tidak menarik itu ada, kurang Iya. kurang menyukai lah Pak, Menyukai. pada saat pembelajaran itu nggak ada gairah belajarnya. Nah di situ kira-kira apa yang bisa Pak Cip lakukan untuk bisa memancing motivasi anak agar mereka minat belajar, harus bagaimana berarti Pak? Nah itu Bu, saya mau konsultasi ke Ibu itu. Oh gitu. Iya. Nah, Untuk metode belajarannya agar menarik gitu. gitu. Tapi berarti Pak Cip kan sudah sepakat ini ya, Iya. sepakat bahwa tadi sudah muncul dari Pak Cip bahwa untuk membangkitkan motivasi belajar anak itu harus cara ngajarnya harus menarik kan Iya, gitu. menarik. Cuman Pak Cip ini masih Bingung itu dari tentang itu. gimana sih harus pembelajaran yang menarik. Yang menarik anak-anak itu. Oke. Di sini boleh Pak Cip kan mata pelajaran IPS. IPS ya. Di sini ada guru mata pelajaran IPS lain Pak selain Pak Cip. Ada Pak Pri sama Bu Nana. Ada Pak Pri, ada Bu Nana ya. Oh ya, ada 3 orang Ada ya 3 di orang. sini. Nah, pernahkah Pak Cip mungkin bercerita di forum MGMS sekolah tentang kendala-kendala yang Pak Cip rasakan di pembelajaran, kemudian mungkin ada tanggapan dari rekan sejawat dengan rekan sejawat MGMP IPS gitu. Di situ mungkin pernah mengalami hal yang sama, terus kemudian ada informasi dari mereka. Apakah Pak Cip sudah pernah berdiskusi? Iya. Terus gimana? Satu sekolahan atau di MGMP wilayah timur itu. Jadi tidak hanya di sekolah ya, tapi diflorkan di Iya, forum sewilayah Jember Timur Iya. ya. Ini gimana Pak hasilnya itu? Nah, hasilnya itu karena apa Bu? Mungkin metode pembelajarannya itu kurang menarik. Iya, mungkin bosan dengan metode itu begitu itu. Jadi sama ya dengan Pak Cip yang Iya. Pak Cip tebak tadi ya, yang Pak Cip rasakan, oh ini dari cara pembelajaran saya Iya. gitu. Nah biasanya kan apakah sudah ada usaha Pak Cip misalkan di situ pembelajaran yang menarik, terus kemudian Pak Cip melakukan suatu usaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik itu, mungkin sudah pernah Pak diusahakan, mungkin bertanya ke siapa, atau memang belum pernah? Iya, cuma rekan sejawat itu Bu. Iya. Terus apakah mereka sudah memberikan Pak? Ya masukan-masukan itu cuma. Jadi bertanya ke rekan sejawat Iya. ya. Nah, jadi ketika kita bertanya ke rekan sejawat, ada nggak hasil dari ketika saya cerita ke rekan sejawat yang lain yang mungkin dianggap pinter, Iya. pinter Senior lah. lebih senior, terus kemudian mereka memberikan tips itu, pernah mereka seperti itu Pak? Pernah. Oh, berarti ada hasilnya ya Pak ya? Iya. Oke ya. Jadi kalau saya ambil sedikit kesimpulan ya Pak dari apa yang Pak Cisana sampaikan, untuk menciptakan motivasi belajar tadi itu bisa kita bertanya di rekan sejawat melalui MGMP IPS gitu. Oke, baik. Nah mungkin ada lagi kan, Pak, kalau Pak Cip pernah menemukan suatu ide kira-kira gimana ya agar saya ini menarik, pembelajaran saya menarik. Saya yang pertama saya tanya dulu di forum bersama guru IPS, kemudian ada nggak Pak kira-kira yang bisa Pak Cip lakukan untuk belajar itu gitu, kira-kira melalui apa? Biar menarik gitu Bu ya. Mungkin dengan IT itu. Oh dari IT. Iya, dengan Nah, teknologi belajar, mungkin dengan menampilkan apa. Misalnya IPS itu kan ada sejarah Bu. ya. Misalnya kita dalam film sejarah gitu. Berarti menggunakan media. Iya, media Berarti pembelajaran. artinya di sini Pak Cip lebih harus menguasai IT ya Iya, Pak ya. media pembelajaran. Harus belajar IT Iya. ya. Oke, saya simpan ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi bisa rekan sejawat, yang kemudian bisa belajar IT. Apakah ada kesulitan Pak? Ada kendala-kendala yang Pak Cip rasakan ketika Pak Cip belajar IT? Maksudnya Pak Cip di sini posisinya itu masih nggak bisa sama sekali, atau sudah bisa cuman masih separuh, posisinya terletak di mana Pak Pandangan? Belum bisa terlalu menguasai itu Bu. Bisa, Tapi bisa sedikit. iya sedikit Bu. Oh. Tapi untuk membuat apa? Misalnya PPT, membuat itu masih belum bisa gitu. Berarti ada masalah dari kurang menguasainya. Nah, kurang menguasai itu, IT. Nah, biasanya Pak kan ada ya cara-cara untuk bisa menguasai IT. Iya. Biasanya kan melalui apa biasanya Pak seorang guru bisa
pengetahuannya bertambah tentang IT itu kira-kira guru harus lewat apa? Ya ikut workshop dan itu ikut seminar tentang apa? Apa itu pembelajaran, kan ada itu apa? Aplikasi pembelajaran itu. Nah, sudah ketemu itu ya Pak ya. Jadi sebetulnya Pak Citi sudah punya gambaran nih untuk mengatasi itu, dengan mengatasi lemahnya IT itu bisa mengikuti seminar-seminar, mengikuti workshop yang bisa menambah ilmu pengetahuannya. Nah, sampai sejauh ini apakah itu masih dalam tahap rencana? Belum pernah melakukan atau Pak Cip masih sudah melakukan cuma masih volumenya masih kurang atau gimana Pak? Apa Sudah pernah? Volumenya tapi masih kurang, masih ya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi, barusan masih ikut seminar gitu gitu. Jadi Pak Cip ini sebetulnya sudah ikut ya seminar. Senior itu Ya. barusan itu. Tetapi masih belum terlalu sering. Ya, belum terlalu sering. Sehingga mungkin kemampuan IT-nya masih belum berkembang pesat di situ. Berarti yang di sini yang perlu dilakukan lebih dalam apa Pak supaya berkembang lebih cepat? Itu Penguasaan untuk IT. latihan itu untuk menguasai IT itu. Misalnya buat ini kadang-kadang aku nanti buat yang belajar untuk menarik lah untuk anak itu. Jadi kalau saya dapat garis bawahi ya Pak tadi ketika tujuan Pak di sini untuk menyampaikan masalah tentang keluhan anak-anak, keluhan anak-anak yang tidak mau Respon itu. dalam pembelajaran, ternyata sudah diketahui kan benang merahnya tadi berasal dari kurangnya minat mereka dalam belajar. Iya, iya Pak. Seperti itu. Kemudian ada usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan meningkatkan pembelajaran yang menarik tadi ya Pak ya. Nah, salah satu caranya tadi apa Pak? Dengan konsultasi dengan teman sejawat sama dengan IT sering mengikuti seminar-seminar tadi ya seperti itu. Nah, bagus sekali itu Pak, rencananya sudah sebetulnya itu sudah tepat, sudah luar biasa. Kira-kira Pak Cip sudah ada komitmen enggak untuk melaksanakan itu secara rutin, secara kontinu? Sudah ada komitmen itu ya? dalam arti itu ada. Komitmen untuk merencanakan melatih pengembangan diri seperti itu ya. Baik. Nah, kira-kira adakah pihak-pihak yang bisa membantu Pak Cip supaya Pak Cip itu mudah dalam menjalankan rencana yang sudah Pak Cip susun gitu. Pak Cip ingin ikut seminar-seminar, terus kemudian Pak Cip bertanya di rekan guru, mendapatkan ilmu dari rekan guru yang lain. Kira-kira ada nggak Pak Cip apa membutuhkan dukungan dari siapa, mungkin dari sekolah atau gimana Pak? Apakah ada orang-orang yang mungkin bisa membantu supaya rencana? Misalnya itu di forum MGP itu ketua MGP itu sudah memang menyarankan kalau membutuhkan latihan seminar itu nanti dikasih namanya gitu. Oh gitu. Linknya. Jadi membutuhkan dukungan dari kepala ketua MGMP supaya diprogramkan gitu ya Pak ya. Untuk tentang adakan itu lah Bu apa? Misalnya itu materi-materi yang ya, workshop menyenangkan. gitu. Oke. Selain dari ketua MGMP apa ada panjenengan butuh dukungan orang lain lagi gitu? Di sekolah sini lah. Ya mungkin di sekolah itu bisa. Ya kalau di sekolah sini kan mungkin yang pinter-pinter IT itu yang sudah menguasai metode pembelajaran gitu Bu. Jadi Pak Cip kepingin teman-teman yang pintar di sekolah sini itu mau membagi ilmunya kepada Pak Cip dan mungkin rekan-rekan yang lain supaya pembelajaran panjenengan di mata pelajaran IPS itu bisa lebih baik lagi. Ya, lebih menarik gitu. Baik ya, baik. Saya tanggapi positif itu Pak apa yang Pak Cip rencanakan. Artinya di sini Pak Cip itu sudah mempunyai reng-rengan. Oh setelah ini saya harus ngapain? Ya, Dan saya ini. harus meminta dukungan siapa untuk kemudian segera menindaklanjuti ya Pak ya terhadap orang-orang yang berkompeten Di bidangnya itu. di bidangnya tadi karena Bapak butuh ke ketua MGMP-nya, terus kemudian ke teman-teman yang Teman-teman tugas di sini yang sini, sudah- atau mungkin bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin seperti itu Pak. Iya bisa. Iya, jadi untuk bisa memberikan dukungan Memberikan seperti itu dukungan, kira-kira bisa nggak kira-kira kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi
Iya bisa itu. Seperti itu. Baik, Pak Cip, saya ucapkan terima kasih ya karena Pak Cip sudah Terima kasih percaya Ibu. saya ya, Iya. percaya saya mau mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya kepada saya. Bagaimana Pak Cip setelah Pak Cip menceritakan ini kepada saya, kira-kira Pak Cip bagaimana Pak reaksinya? Apakah menurut Bapak pembicaraan kita ini barusan bermanfaat? Atau Ya sangat bermanfaat. Biar bisa lega, nanti bisa presentasi itu kan. Bu Puji kan sudah instruktur lah, sudah menguasai ini kan bisa beri masukan. Terima kasih Pak. Kalau misalkan masih ada kekurangan dan mungkin di lain waktu Pak Cip masih ada ingin sesuatu yang ingin dibicarakan atau masih ada kendala, saya sangat terbuka untuk bisa menanggapi apa yang Pak Cip perlu kesahkan kebaikan sekolah. Oke. Terima kasih Pak. Semoga Terima kasih Bu. bermanfaat. Anggarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.